الحمد لله العلي العظيم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أحمده سبحانه وبحمده يلهج أولو الأحلام والنهى وأشكره على نعام لا يحصى لها عددا ولا أبلغ لها منتهى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الكبير الأعلى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيل الأقوام والمحذر من طرق الهلك والسقام اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أئمة العلم والهدى أما بعد فيا أيها الحاضرون المسلمون حفظكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال الله تعالى في كتابه الكريم أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية صدق الله العظيم معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita ucapkan pada siang hari ini kita semuanya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan yang sempurna dan Allah juga berikan kepada kita umur panjang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang bersyukur atas segala anugerah atau nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga Allah terus memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita agar kita berpegang teguh kepada tali Allah, berpegang teguh kepada agama Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, melalui mimbar yang sangat mulia ini, khatib mengajak dan berpesan, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita berupaya dengan semaksimal mungkin menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan serta menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kita menjadi orang-orang yang akan bahagia selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedikit khatib akan menyampaikan tema muslim yang meraih ketakwaan pasca Ramadan. Jamaah rahimakumullah, Ramadan atau bulan yang sebut kita puasa ini sudah melewati kita hari ini di tanggal ke-17 Ramadan, 17 Syawal. Kita sudah begitu jauh ditinggalkan oleh Ramadan. Oleh karena itu, seluruh amalan-amalan ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini tidak ada jaminan Allah itu menerima. Dan yang kedua, Allah tidak menjamin kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu, hadirin jamaah rahimakumullah, lalu pertanyaan apa yang relevan dengan kita? Yaitu pertanyaan, akankah kita menjadi seseorang yang sudah ditakdirkan oleh Allah meraih kemenangan setelah kita Ramadan? Setelah Ramadan kita masuk Syawal, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam suatu hadis, seseorang yang puasa di dalam bulan Ramadan
kemudian dia masuk 1 Syawal dan dia keluar setelah sholat Idul Fitri kayaumin waladathu ummuhu, seperti anak yang baru dilahirkan. Dalam artian dia tidak punya dosa, dia tidak punya salah. Inilah yang Allah dan Rasulullah SAW terangkan, bahwa Ramadan ini menjanjikan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang mencari kemenangan, yang mendapatkan kemenangan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Karena dalam Ramadan ini Allah perintahkan kita berpuasa. Berpuasa ini agar kita menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa inilah orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, karena tidak menjanjikan bahwa salat kita diterima, puasa kita diterima, seluruh amal ibadah kita diterima di dalam bulan Ramadan, maka harus ada beberapa hal yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Yang pertama adalah kita tanamkan sifat khauf dan roja. Sifat khauf dan roja, khauf adalah kita rasa khawatir, rasa takut bahwa amal-amal ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ya Allah, selama ini kita dalam bulan Ramadan, apakah puasa saya ini sudah maksimal atau belum? Ibadah sholat tarawih saya sudah maksimal atau belum? Ibadah-ibadah yang lainnya, sedekahnya, apakah sudah maksimal atau belum? Ataukah ini jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang kedua adalah sifat roja. Sifat roja adalah mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar seluruh amal-amalan ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimil wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatan wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Mereka siapa di antara mereka yang telah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Al-Isra ayat 57. Hadirin jamaah rahimakumullah, karena rasa khauf ini yang pertama adalah kita tanamkan, jangan-jangan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan kita perbanyak maksiat, kita melakukan maksiat ini, Allah memberikan azab kepada kita. Dan dari situlah, dan karena banyaknya maksiat kita kepada Allah, kita kembali kepada kemaksiatan di dalam bulan Syawal ini, sehingga Allah tidak menerima seluruh amal-amalan ibadah kita. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu a'malakum, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau batalkan, janganlah engkau hapus seluruh amal-amalan ibadah kita yang setelah kita lakukan. Dengan apa? Karena kita mungkin berbanyak maksiat, melakukan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah roja, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita selalu berdoa, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhussu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsiruna ya Allah ya Rabbal alamin. Inilah doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya setelah melaksanakan ibadah-ibadah khususnya di dalam bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah menanamkan kembali spirit Ramadan dengan memperkuat amalan ubudiyah pasca Ramadan. Inilah yang harus kita lakukan yang kedua ini, menanamkan spirit Ramadan. Syawal ini diartikan, ada yang mengartikan Syawal ini peningkatan. Apa peningkatan itu? Adalah tingkatkan seluruh amal-amal ibadah kita kepada Allah.
Salatnya yang tadinya kurang khusyuk barangkali tingkatkan. Yang kurang rajin, rajin. Yang tadinya kurang rajin ke masjid, malas ke masjid, rajin ke masjid. Yang tadinya nggak pernah kita mengaji Al-Quran atau belajar Al-Quran, rajin. Seluruh amal iman ibadah kita tingkatkan. Jangan malah kadang-kadang kendor. Yang biasanya kita Ramadan getol 30 juz kita hatam mungkin 2 kali dalam bulan Ramadan. Puasa sunnah bahkan lebih banyak di dalam bulan Ramadan. Akan tetapi pasca Ramadan, setelah Ramadan ini, justru amalan-amalan ibadah kita itu tidak sebegitu apa yang ada ketika di dalam bulan Ramadan. Rendah kualitasnya, rendah juga kuantitasnya. Tidak kita lakukan dan tidak banyak kita lakukan. Maka ada yang jamaah Allah, seyogyanya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kesini dan di luar bulan Ramadan ini, spirit Ramadan ini harus ada. Spirit Ramadan harus terus kita tetapkan ada dalam hati kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita doa terus agar apa? Kita tetap istiqamah membangun spirit Ramadan yang ada dalam diri kita. Barangkali Ramadan ini yang tadinya masjid ini penuh, setelah Ramadan ini justru kosong. Ini hadirin jamaah Allah, banyak kegiatan, justru di luar Ramadan ini tidak banyak kegiatan-kegiatan, khususnya sholat jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah Syawal. Yang kedua, Syawal itu bisa diartikan pengurangan. Apa yang dikurangin? Masyawwalan, yaitu pengurangan. Pengurangan apa? Yaitu dosa-dosa. Seluruh dosa-dosanya dikurangin, kesalahan-kesalahannya dikurangin. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah. Ini yang kedua, tanamkan dalam diri kita spirit Ramadan pasca Ramadan. Yang ketiga yang harus kita tanamkan adalah evaluasi diri kita, muhasabah. Capaian apa yang sudah kita lakukan? Capaian apa yang sudah kita capai di dalam bulan Ramadan? Akankah kita sudah mampu mencapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah mampu mencapai derajat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Atau justru rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka hadirin jamaah rahimakumullah, ada 3 indikasi yang menggambarkan seseorang ini Ramadannya ini berhasil dalam diri kita, yaitu diterangkan di dalam surat Al-Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada saat sarra atau senang dan pada saat dharra yaitu susah, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat ini ada 3 indikasi seseorang, ada 3 indikator seseorang yang meraih kemenangan di dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah gemar menyedekahkan sebagian hartanya. Gemar menyedekahkan sebagian hartanya dalam kondisi apapun. Dalam kondisi dia senang, banyak duit, dia lagi tidak susah, lagi sehat dan sebagainya, gemar. Wadharra wasyarra'i wadharra, dalam keadaan susah. Dalam keadaan susah pun dia sebagaimana semaksimal mungkin dia akan menyedekahkan hartanya. Karena apa di sini? Alladzina yunfiquna, memakai fi'il mudhari'. Artinya apa? Terus menerus, continue. Tidak hanya dalam keadaan senang saja, tidak dalam keadaan susah saja, tidak hanya keadaan punya duit saja, tapi continue terus menerus di dalam menafkahkan hartanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan
rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu menolong orang-orang yang fakir miskin, para du'afa dan lain sebagainya. Ini digambarkan dan dicontohkan dan sudah dimulai di dalam bulan Ramadan, yaitu dengan sedekah Idul Fitri atau yang disebut dengan zakat fitrah. Yang kedua adalah dalam konteks ini, ciri yang kedua adalah orang yang bertakwa ini mampu menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidh. Al kadhiminal ghaidh ini adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Marah mereka merupakan gejala manusiawi. Akan tetapi seseorang yang melepaskan begitu saja kemarahannya, maka dia akan meluluh lantahkan segalanya. Satu contoh, misalnya Israel yang begitu marah dengan Palestina atau dan lain sebagainya, atau kita marah dengan lain sebagainya, ketika kita begitu menumpukan amarahnya, maka akan meluluh lantahkan segalanya. Maka kita sebagai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, indikator pencapaian kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah al-kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarahnya. Dan yang terakhir adalah indikator orang yang mendapatkan ketakwaan, kemenangan pasca Ramadan adalah, ciri yang ketiga adalah dia sepanjang hidupnya wal 'afina 'anil nas, dia mampu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Dia mampu memberikan maaf kepada orang lain, sesalah apapun, sebesar apapun kesalahan orang lain, maka dia akan maafkan. Kita di dalam bulan Ramadan diajarkan setiap waktunya kita membaca doa Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bahkan di dalam doa ini disebutkan ada kata afun 3 kali. Afun al-afu fa'fu. Ini dalam artian ditekankan orang itu memberikan maaf kepada orang lain. Hal ini adalah merupakan sifat yang baik, akhlak yang baik bagi orang-orang mukmin. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah indikator orang-orang yang mampu mencapai ketakwaan pasca Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan predikat ketakwaan setelah Ramadan ini atau pasca Ramadan dengan minimalnya 3 indikator itu. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita, memberikan hidayah dan taufiknya sehingga kita selalu melakukan satu hal-hal yang baik dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين
وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عاما يا رب العالمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.